Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa antil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Tentunya kita semuanya berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita, rukuk sujud kita, puasa kita, dan seluruh pengabdian kita ini benar-benar mendapatkan maunah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah pertemuan pada pagi hari ini kita berbicara tentang ilmu faraid atau ilmu yang menjelaskan tentang pembagian waris. Bismillahirrahmanirrahim. Babul faraidi, bab faraid. Al faraidu, pengertian faraid itu jam'u faridotun, jamak dari kalimat faridah. Jadi faridotun, faridotani, faraidun, nah, begitu ya. Kalau di ilmu sorofnya demikian. Ala wazni fa'ilatun, yaitu ikut wazan fa'ilatun, bimakna maf'ulun, yaitu makna maf'ul, artinya mafrudun, yang diberi bagian, mafrudun, yang diberi bagian. Makhudun dzalika, kalimat itu diambil dari minal farodi, dari kalimat farodun. Wahuwa al-qat'u, farodun itu artinya adalah al-qat'u, bagian atau potongan-potongan atau bagian. Wa khussat al-mawarisu bismil faraidi, dan kalimat faraid itu bisa dinamai dengan mawaris. Jadi ilmu faraid itu sama dengan ilmu waris. Bismil faraidi. Kenapa demikian? Akhoda min qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, nasibam mafrudo, mendapatkan bagian yang ditentukan. Apa yang maksud ditentukan adalah muqdaron makluman, yang ditentukan dan yang diketahui. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis yang ada di kitab Bulughul Maram, ya, Bulughul Maram. Tapi kalau Bulughul Maram itu hanya hadisnya ini saja, satu baris ini, dua baris ini. Tapi penjelasan kitab ini adalah di kitab Ibanatul Ahkam. Jadi Bapak Ibu kalau punya kitab Ibanatul Ahkam, ya ini kitabnya. Ibanatul Ahkam itu sarahnya Bulughul Maram, gitu ya. Jadi kalau ada ustadz ngaji Bulughul Maram, nggak boleh pegang Bulughul Maram, harus kitab Ibanatul Ahkam. Karena kalau hanya mengajar Bulughul Maram, kitab yang diajarkan kitab Bulughul Maram, nanti khawatir salah. Harus sarahnya yang dipegang oleh ustadznya. Kalau jamaahnya tidak apa-apa pegang Bulughul Maram, tapi ustadznya harus pegang sarahnya Bulughul Maram. Ini di kajian Muhammadiyah ini harus seperti itu. Harus beda dengan saudara kita. Kalau saudara kita kan Bulughul Maram, ya Bulughul Maram kitabnya. Tapi kalau di Muhammadiyah sekarang harus berbeda, karena di dalam hadis Bulughul Maram itu banyak penjelasan-penjelasan atau syarah yang harus dijelaskan di situ. Bahkan kadang-kadang tidak sama dengan makna teksnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya ngambil dari bab faraid, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas, yang dari Ibni Abbas radhiya, semoga meridhoi Allah anhu, dari Ibnu Abbas,
Qala berkata Ibnu Abbas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khiku berikanlah al-faraidho yaitu bagian-bagian bi ahliha kepada keluarganya. Fama maka apa-apa bagia yang tertinggal, fahuwa maka bagian yang tertinggal itu li aula diberikan kepada yang terdekat, rojulin laki-laki, zakarin dari jalur laki-laki. Muttafaqun disepakati alaihi atas hadis. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama ini datangnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mendengar dari Rasulullah. Apa bunyinya? Al-fikul faraidho bi ahliha. Berikanlah hak-hak bagian waris kepada orang yang berhak menerima bi ahliha. Ini sebagai peringatan bagi kita. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, dalam waktu segera supaya membagi warisnya. Jadi membagi waris itu ojo suwe-suwe berdasarkan hadis ini. Ojo suwe-suwe. Masih wong soge kabeh keluargane ya dibagi saja. Ya nek saiki sik soge-soge gak masalah. Engko wis ketekan putu-putu. Senior kami Pak Ridwan Ma'ruf ya, di belakang. Engko nek ketekan putu-putu, wah iso gawat ya. Jadi segera dibagi warisnya. Meskipun orang tua berpesan, nak engko nek omah iki sing dinggone iki ibu atau bapak wis gak ono, nek iso gak usah didol. Gak usah percaya. Ojo diikuti, nasihat seperti itu nasihat tidak baik. Kalau sudah mati ya sudah, tidak usah ngurusi donyo. Doakan saja, istighfar supaya dosanya di sepuro, tidak usah wasiat donyo sing aneh-aneh. Itu ya. Jadi orang yang meninggal dunia itu tidak boleh mewasiati harta kepada ahli warisnya. La wasiyata liwarisin. Orang yang punya harta itu tidak boleh mewasiatkan harta kepada ahli warisnya. Jadi tidak boleh wasiat kepada ahli waris terkait dengan harta. Kalau wasiat selain harta nggak apa-apa. Nah, ngoleh bapak ibu mati, sama rajin ya nang masjid Al-Mahdina melok jamaah, nah itu bagus. Ya, terutama ngaji waris ya iya itu bagus. Nek liyane terserah ya Nah ini wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh. La wasiyata liwarisin. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi al-khikul faraidho. Termasuk Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak berhak mendapatkan bagian waris itu jangan kemudian diberi waris. Yang boleh diberi waris adalah yang berhak, keluarganya, gitu loh ya. Masih apa istilahnya? Konco plek gitu ya. Besti gitu lah ya. Itu tidak dapat. Yang dapat itu ahliha ini gitu loh. Bi ahliha. Jadi tidak dapat. Fama bagia, maka apa-apa yang tertinggal, fahuwa maka yang tertinggal itu li aula rojulin dakarin, untuk laki-laki dari jalur laki-laki. Jadi dalam pembagian waris, manakala sudah dibagi plek, loh kok ono sisa, maka sisa ini diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat dari jalur laki-laki. Maksudnya misalnya ada cucu gitu ya, berarti yang diberikan adalah cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Itu yang berhak menerima bagia itu sisa. Itu ya. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang meninggal dunia punya harta 1 miliar. Ketika dia meninggal dunia, dia punya anak laki-laki, dia punya istri,
dia punya ibu misalnya. Nah, 3 ahli waris ini yang didulukan adalah siapa dulu? Halo? Anaknya. Ada lagi? Ada 3 ahli waris. 1 istrinya, 2 ibunya, 3 anaknya laki-laki. Yang didulukan adalah istrinya dulu. Rondo ya masalahnya. Nah, ya Mas Dani ya. Rondo dhisik nggih Pak Ridwan. Kalau ngeten iki belajar kali Pak Ridwan ngeten iki, masalah rondo niki paham dia. Paling paham Pak Ridwan. Jadi yang didulukan adalah istrinya. Istrinya didulukan dulu. Jadi dia seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, nggih. Rondo teles mbok garing. Ya Pak Uda ya. Rondo teles mbok garing dulukan. Istri yang ditinggal mati oleh suami, dia punya anak, maka bagian istri mendapatkan 1/8 dari 1 miliar. Tadi saya katakan misalnya hartanya 1 miliar ya, ono sawah, ono tanah, ono rumah, ono mobil, nah di total kabeh jumlah 1 miliar, maka istri didulukan mendapatkan 1/8 dari 1 miliar, 125 juta. Betul deh, 1/8-nya kan ya, itu. Kemudian setelah itu siapa lagi? Ibu apa anak? Anak apa ibu? Anak. Biasanya ditakoni anakku cilekanku biyen ya ngono. Anak apa ibu? Ibu. Ibu apa anak? Anak. Nek mburine gitu ya. Yang kedua yang diberikan dulu adalah ibunya. Ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sementara yang mati punya anak, maka bagian ibu adalah seperberapa? Ya gak apa-apa dorong aja nih ya, gak masalah ya. Ya maklum aja nih dorong ya. Ibu mendapatkan bagian 1/6 dari 1 miliar adalah 166 juta. Ngoten nggih? 1/6 dari 1 miliar adalah 166 juta. Jadi istrinya sing rondo mang oleh 120 juta, ibunya mendapatkan 1/6 166 juta. Nah sisanya lah tadi ini ayat hadisnya, fama bagia, maka sisanya adalah fahuwa li aula rajulin dzakarin, maka sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat dengan almarhum. Karena laki-laki yang ada di situ adalah hanya 1, yaitu anak, maka sisane kanggo anak. Begitu. Berdasarkan hadis ini, fahuwa li aula rajulin dzakarin, maka apa-apa yang tersisa, tadi kan tersisa ya, setelah dikasihkan istrinya ya, dikasihkan kepada ibunya, kan sisa, tinggal 1 ahli waris yaitu anaknya. Anak laki-laki itu hanya berhak menerima asobah, menerima sisa. Jadi nggak ada anak laki-laki 1/3, 1/4, 1/8, nggak ada. Anak laki-laki itu hanya mengambil sisa dari harta. Kalau seandainya tidak ada ahli waris sama sekali, anak tok lanang ijen ndil, ya DPKB, ambil anak lanang. Ada orang meninggal dunia punya harta 1 miliar, sopo wis gak ono bojone, gak ono ibune, gak ono keluargane, gak ono. Yang ada hanya 1 anak laki-laki, maka seluruh harta kedua anak lanang itu. Makanya orang Jawa nek golek mantu sing anake wedok, golek anak lanang sing ijenan, anak lanang tunggal. Soalnya apa? Tek supaya warisane akeh. Nah, ngoten Bu nggih. Wis waran nak, aku mau ngelok pengajian Pak Hakim nak. Nah,
Sama wedok nak yo, ayu nak yo, awas lho nak, kudu golek bojo sing ganteng, sing lanang, sing iso gak ndek dulur nak ijenan ndil, sing sugih yo. Tapi ya nggak bagus lah mungkin ya, nggak bagus. Karena bertentangan dengan hadis Nabi kan ya. Man aroda ayun kaha limaliha wali jamaliha wali irdiha lam yajidhu illa dhillan. Barang siapa yang menikah karena hartanya, karena kedudukannya, karena ketampanannya, lam yajidhu, tidak akan dia dapati illa dhillan, kecuali kerendahan. Malah loro kabeh nggih. Makanya Islam mengajarkan kita menikah itu harus sekufu, sejajar. Nek bijine 7 ya golek sing 8 lah. Biji 5 golek sing 10, jebles ya, jebles. Jaraknya kejauhan ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Qad ja'at fil kitabi, sungguh telah datang di dalam kitab Al-Qur'an furudun mansusatun sharihatun bayyinatun ya. Bapak Ibu sekalian, telah datang, telah dijelaskan di dalam kitab-kitab Al-Qur'an secara khusus ya, dan secara tegas, dan tidak ada laisa fiha, tiada sesuatu yang menghalanginya, illa annaha in akmalat fi tarakta minat tirkati, tidak ada yang lain kecuali sesuatu yang tertinggal. Fa innahu qad yabqa ba'daha baqiyatun, maka sesungguhnya sesuatu yang tertinggal sudah jelas semua yang menerima. Faja'a hadal hadis, dan datang di dalam beberapa hadis lian so'ala mayyakuna awla bihadal baqiyati mutabaqiyatin ba'dal furud. Di dalam hadis juga dijelaskan banyak tentang bagian-bagian waris. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran sudah banyak penjelasan hadis-hadis tentang waris. Seperti ayat yang saya baca tadi di dalam surat An-Nisa, itu adalah ayat yang menjelaskan tentang waris. Nah, begitu pula di dalam hadis-hadis juga banyak menjelaskan tentang waris-waris. Hadis Nabi banyak. Nanti kalau ada ngaji lagi nanti akan ketemu beberapa hadisnya. Termasuk ayat juga banyak. Di dalam beberapa ayat Al-Quran banyak. Khususnya di dalam surat An-Nisa ya, An-Nisa banyak menjelaskan tentang waris. Pada umumnya adalah tentang wanita, tapi banyak menjelaskan tentang waris. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang bunyinya al-hikul faraidho bi ahliha, kalimat yang di atas tadi artinya adalah aktu dzawis syihami, berikanlah bagian yang pasti, al-furud, bagian-bagian, furudun mansusun alaiha fil Quran wa huwa sittun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran pembagian-pembagian daripada waris itu jumlahnya sittun, ada 6. Yang pertama adalah an-nisfu, separuh. Jadi di dalam pembagian waris itu ada 6. Kalau panjenengan 6 iki apal kabeh, ngelontok sampai ngelontok ya. 6 tok iki pembagian waris. Yang pertama adalah nisfu, separuh. Siapa saja yang berhak mendapatkan bagian waris yang jumlahnya separuh. Ya nanti dijelaskan di berikutnya ya, separuh. Contoh separuh itu adalah misalnya anak perempuan tunggal, nah gitu ya. Tadi saya jelaskan kalau ada orang meninggal dunia, dia punya satu-satunya anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapatkan berapa tadi? Seluruh
harta atau sisa, seluruh harta atau sisa, karena tidak ada yang lain kan gitu ya. Tapi kalau itu anaknya perempuan, Bapak Ibu sekalian, maka tidak boleh anak perempuan mewarisi semuanya, tidak boleh. Kadang-kadang ada anak perempuan ijen, begitu wong tuane mati, dipek kabeh ngoten nggih. Kanggo anak, tidak boleh. Nisfu. Tidak boleh semua, tapi separuh. Nah, separuhnya kemana? Ke Baitul Mal. Baitul Mal itu lembaga zakat. Kalau di sini sudah ada KLL-nya, berarti berhak menerima harta waris. Nek gak ono KLL ya gak oleh. Nggih baru tuan nggih. Lembaga zakat. Jadi uang waris gak oleh dibangun masjid, Mas Dani. Uang waris itu diberikan KLL, lembaga zakat untuk fakir miskin. Pun wonten nang KLL. Alhamdulillah. Surat yang sudah. Ya. Jadi kalau sudah ada, ya alhamdulillah. Oh ya kono ya piagam ya. Pak Ridwan kurang ini ngono ya. Jadi boleh Mas Dani menerima ketika di Peruntas ini, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ketika ada orang meninggal dunia dan ahli warisnya cuma satu perempuan, ganok maneh, maka harta yang dimiliki almarhum hanya boleh diberikan kepada anak perempuan yang satu tadi, boleh hanya separuh. Ojo dipek kabeh, itu jenenge serakah. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada nanti ayatnya ya. Termasuk yang saya baca tadi. Itu ya seperti lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun dan seterusnya tadi itu. Ini nisfu atau separuh. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagian waris yang kedua adalah nisfun nisfi ar-rubu'u, separuh dari separuh, yaitu 1/4. Mboten bingung nggih, mboten nggih? Alhamdulillah. Iya. Anjene waris iki angel ngajine. Apa meneh ngaji sampai senden sampai ngantuk gak iso, gitu temen ya. Ya paling gak oleh ganjaran lah, gak apa-apa ya. Masih ngantuk gak apa-apa. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya itu kalau setiap Ahad keempat atau berapa ya, keempat ya, ngaji di Sedati. Setelah saya ngajar tentang tafsir Jalalain ya. Pak Ustadz, saya tanya Pak Ustadz. Oh iya, monggo silakan, tak pikir takon apa. Wah, teges ketok ya arek iki. Panjenengan kalau ngaji itu enak Pak Ustadz. Loh, enaknya gimana? Kalau jenengan nerangkan itu saya bisa tidur Pak Ustadz. Aku tiap siap-siap wajib pertanyaannya jeru gitu ya. Kalau jenengan nerangkan itu saya bisa tidur Pak Ustadz. Wah, angel sih ini. Angel. Niru baseman. Enggak apa-apa, masih tidur enggak apa-apa. Yang penting oleh ganjaran kan ngoten ya. Ramadan ya. Ramadan itu ganjarannya diping 100. Ya, kalau panjenengan rumahnya dekat ini melakukan ini 10 langkah ping 100, 20 langkah ping 100. Pernah pada zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang namanya Mu'ad bin Jabal, rumahnya dekat dengan masjid. Dia tanya, "Ya Rasul, apa benar kalau di bulan Ramadan itu setiap langkah dikalikan 100?" Benar. Kalau begitu saya ingin rumah saya jauh dari masjid. Monggo silakan. Rumahnya Mu'ad yang berseberangan dengan masjid dijual. Dia beli yang jauh dengan masjid. Akhirnya jalannya ini supaya ganjarannya monggo sing ida ambek alamat dolen kabeh omahe. Golek sing ado teko masjid. Iso gak tambah nang langgar. Wong Ramadan Allahu Akbar sik durung ngenteni komat. Ini sahabat seperti itu ya perjuangannya Bapak-Ibu sekalian. Tek sekolah ganjaran gede di bulan Ramadan. Baik, kembali kepada persoalan yang berhak menerima waris atau bagian waris. Yang kedua adalah nisfun nisfi ar-rubu', separuh dari separuh, yaitu rubu' 1/4. Ada orang-orang yang berhak mendapatkan bagian waris, bagiannya 1/4. Contoh misalnya 1/4 ini adalah istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dan si istri dan suami ini tidak punya anak.
Ada orang laki perempuan menikah, ya, jane kepengin dia anak, mohon maaf ya kalau ada yang sama, laki perempuan menikah selama bertahun-tahun nggak punya anak, nang dokter ya wis mari, nang alternatif ya wis, nang dukun ya berkali-kali, ya wis tasbih diputer bolak-balik, ya sampai tuwek gak ndek anak, akhirnya sampai mati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, istri yang ditinggal mati suami, ya Bapak Ibu sekalian, yang tidak memiliki anak, perempuan atau istri ini mendapatkan bagian 1/4. Ini bagian istri 1/4. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, atau sebaliknya suami yang ditinggal mati oleh istri tapi dia punya anak, bagian suami 1/4. Itu ya kebalikannya. Tapi kalau suami ditinggal mati istri punya anak 1/4, kalau nggak punya anak 1/2. Jadi suami istri ya 1/2, berarti bagian nisfu tadi ya. Yang pertama, nisfu ini termasuk suami menikah dengan istri gak ndek anak, ya si istri mati, maka bagian suami 1/2. Walakum nisfu ma taroka azwajukum illam yakul lahun walad, yang saya baca rakaat yang pertama tadi ya. Walakum, dan bagi kamu seorang suami, nisfu mendapatkan 1/2 ma taroka, apa yang ditinggalkan ya, inka nalakum walad, in lam yakul lakum walad, jika yang mati tidak punya anak. Jadi suami mendapatkan separuh manakala ditinggal mati istri, sementara istri tidak punya anak. Namun kalau suami ditinggal mati istri sementara istri punya anak, bagiannya adalah ar-rubu 1/4. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu nanti kalau membahas waris ini tidak apa-apa, harus pelan-pelan. Sing penting ngerti. Soalnya tambah suwe tambah rada angel gitu. Iya. Saya di Sidoarjo ini ngaji waris itu 12 tempat dalam 1 bulan. 12 tempat sing meredal itu wis loro gitu. Iya. Wis durung sampai tengah-tengah. Saya ngaji wis durung sampai tengah-tengah, on sing sampai tengah-tengah. Ketika saya tanya, ini dapat menengah. Yang ini berapa? Delok om nih, waduh gak terus no ini. Nanti kalau suatu saat nanti akan berubah, ada tampilan-tampilan yang penjumlahan dan perkalian serta perhitungan yang detail. Ini yang baru pertama hanya mengenalkan dulu saja. Lah nanti kalau seandainya dilanjutkan, engko nek sampean bingung sampean takono. Engko sekiranya gak cocok, buyar gak apa-apa ngaji waris iki nggih. Soalnya tambah suwe tambah angel gitu loh ya. Makanya ustaz-ustaz itu gak ono sing ngaji waris, soalnya angel. Sing ngaji yo kangelan, apa meneh sing diajari tambah angel gitu loh. Tapi paling gak ya krungu lah Mas Dani ya. Masuk ilmu waris gak ngerti wong Islam kan begitu ya. Padahal banyak warisan juga gitu. Tapi ada yang begini bilang, "Wis kamu bisa gak usah waris mari, wong awak dhewe kepate ono warisane." Warisane gak ono lah, aku belajar waris ya. Kata Nabi, ilmu waris itu adalah nisful ilmi, separuh dari ilmu agama. Makanya rada angel. Belajar dhewe gak iso, ya, pasti gak iso. Nek hadis, tafsir itu maca dhewe mungkin sing nyantol. Sama tak jari ngene iki, kok mulih ora lali, temenan yo. Nek gak dieling-eling. Apa meneh ketemu pirang kan maneh Mas Dani minggu kelima. Ya, begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua adalah 1/4. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga bagian waris itu adalah nisfun nisfin nisfi. Nah, wah tambah dawa ini. Wis gak ono harokate.
Tapi gak apa-apa, kan sik subuh, mari sahur kan gitu ya. Ada yang ini ngaji bar beduk, gak kiranya masuk ya. Ya, ini 1/8 ya, nisfun nisfin nisfi 1/8, separuh dari separuh dari separuh. Jadi separuh itu dipotong ping telu, jadi ini 1/8. Orang yang berhak menerima waris 1/8, contohnya tadi sudah ya, istri ditinggal mati suami tapi dia punya anak 1/8. Nek gak punya anak berapa tadi istri? 1/4. Yang ini gila sing tak karepno ya. Langsung nyambung ya. Iya. Iso diterus Mas Dani. Ada anu berapa kok jegideg kabeh ya wis aduh percuma wis lah, percuma. Ya, mendengar jiliane hadis atau apa yang gampang gitu. Itu berarti cerdas masyarakat ini ya. Alhamdulillah. Ya, 1/8. Di antaranya adalah istri yang ditinggal mati suami, dia punya anak 1/8. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat adalah as-sulusani 2/3. As-sulusani itu dari kata as-sulusu dan isnani. As-sulusu kan 3, gitu ya. Isnani kan 2, wahidun 1, isnani 2 kan begitu kan. Dan jiliannya kan gitu kan ngajinya. Akhirnya digabung menjadi sulusani 2/3. 2/3 ini Bapak Ibu sekalian contohnya adalah anak perempuan atau saudara perempuan, gak usah saudara, wis kangelan, gampang kapan-kapan. Anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada orang meninggal dunia. Dia punya istri, dia punya ibu, dia punya anak perempuan, dia punya keponakan laki-laki, 4 ahli warisnya. Orang meninggal dunia, dia punya ibu, dia punya istri, apa mau? Anak perempuan, ponakan, apa? Ibu, istri, anak perempuan lebih dari 1, keponakan. Ya, gitu kan 4 ya. Nah, ketika orang yang mati ini meninggalkan harta 1 miliar, Bapak Ibu sekalian, maka ibu mendapatkan bagian 1/6, 166 juta, kan gitu kan? Itu. Kemudian istri mendapatkan bagian 1/8 karena punya anak. Anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1, bagiannya adalah 2/3. Sisanya untuk keponakan. Bapak Ibu sekalian, dengan catatan keponakan ini adalah keponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Tadi hadisnya di atas ya, fama bagia rojulin dakarin, kan gitu ya, laki-laki dari jalur laki-laki. Keponakan perempuan tidak bisa dapat bagian waris ya. Ponakan wedok gak oleh waris, angel hitungi ya. Bukan warisannya, belajar waris barang ya. Jadi ponakan yang dapat waris adalah ponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Ponakan lanang teko dulur lanang. Paham? Ponakan lanang teko dulur lanang. Ya apa maksudnya? Ponakan lanang teko dulur wedok gak oleh waris. Itu wis tak anggap paham lah sampean ya. Dudono kesuwen. Jadi sulusani 2/3 ini adalah bagian dari anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1. Ada orang dan perempuan anak itu
anakku wedok kabeh, 3 atau 4 wedok kabeh. Jane kepengin ndek anak lanang tapi gak iso. Kados kula niki ndek anak lanang kabeh wedok gak iso. Kula niki biyen dibujuki tiyang kula niki. Pertama anak lanang, wis sitok engkas lho tangane iki wedok iki tak coba maneh. Ndek anak meneh lanang maneh. Oh dibujuki maneh. Iki wedok iki adike coba lanang maneh. Diparani meneh iki sing 4 wis gak ngreken apa bojoku bentaun aku ya. Ya, iso 10 lanang kabeh akhire ya. Akhire saiki 3 lanang kabeh ya. Jadi ini sulusani 2/3. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kelima adalah nisfus salasin, yaitu 1/3. Ya, 1/3. Siapa yang berhak menerima waris 1/3 diantaranya adalah ibu. Ibu 1/3. Tadi ayat yang saya baca, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad ya falahun sulus mimma tarak, ya gitu ya. Bagi kedua orang tua mendapatkan bagian 1/6 manakala yang mati punya anak. Namun jika yang mati tidak punya anak, maka bagian ibu 1/3. Manakala punya lebih dari 2 saudara, bagian ibu 1/6, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi nggih. Nggih. Ya. 2/3. Banyak, ya. Iya. Yang diutamakan adalah anak laki-laki dari jalur laki-laki. Iya. Nah, kemudian yang ponakan itu, ponakan yang dari jalur laki-laki, itu apakah nanti pembagian itu berdasarkan ring anak nomor 1 atau nomor 2 atau gimana? Enggak. Ya pokoknya laki-laki ya. Laki-laki katakanlah duit sisone 100 juta misalnya ya. Tadi uangnya kan 1 miliar warisannya. Nah tinggal fama bagia maka sisanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menghitung waris harus dilihat dulu siapa ahli warisnya, mana yang didulukan. Jangan kemudian keponakan didulukan, nggak bisa. Wong keponakan dapatnya asobah kan gitu kan, atau sisa. Jadi sisa jangan dulukan. Makanya harus diurut dulu. Iki sopo sih? Oh si ponakan. Oh kari ponakan. Nah begitu. Nah kalau seandainya di situ ada keponakan 2 misalnya, yo sisanya itu dibagi 2. Tidak melihat iki ponakan sing gati, ya gitu ya. Enggak. Iki ponakan sing besti misalnya. Enggak. Podo sing penting lanang dibagi 2. Ponakan laki-laki loh ya. Enggak ada ponakan perempuan. Ponakan yang dapat waris adalah ponakan laki-laki dari jalur laki-laki, rojulin ndakare. Nek jumlahe 4, ya sisane dibagi 4 begitu. Gak iso kon sing nom dhewe lho ya, kon titik dhewe lho ya masalahnya. Nah, ndak bisa. Gitu. Ada yang lain? Monggo silakan. Monggo. Apa hukumnya apabila orang tua itu menghibahkan seluruh hartanya pada menghibahkan seluruh hartanya kepada sehingga tidak meninggalkan sebelum mati. Tanya loro ya Pak. Angel. Ada orang itu semangat bagi waris, ditanggulangin. Saya ngaji sebelum Ramadan itu. Iya Pak Ustadz, saya dulu tidak pernah dengar seperti ini. Terus apa maksudnya Pak? Kulo niki Pak Ustadz, saat niki niku loro-loron Pak Ustadz. Lah sampean ada duit mboten wonten. Harta kula pun kula bagiaken sedanten kali yoga-yoga kula. Nah, engko aja tukaran ya tak bagi kabeh sesuai mbek Islam. Termasuk griya sing kula nggeni niki Pak, kula pun wasiataken sedanten, hibahaken sedanten. Lah kula niki bolak-balik mlebu rumah sakit nggih bingung Pak Ustaz. Yoga kula biyen jange tak warane supaya aku ora menramuten ya. Kadang-kadang ya sik utang-utang kula niku Pak Ustaz. Lah iku lho kelirune. Mestine jangan dihibahkan semuanya. Harus disisakan.
ben ana lorone ya apa? Ya. Jadi boleh menghibahkan harta sesuai dengan ketentuan agama, tapi jangan semuanya. Ben apa-apa nih. Iya nek anake ganti kabeh ya. Engko nek anak wis didom waris kuwi ketoke apik, engko suwe-suwe kadang-kadang ya anu ya. Apa meneh anak wis rabi, apa ya? Oh, gak usah dikene kabeh jare bojone ya. Nah, itu. Makanya sebaiknya jangan diberikan semuanya. Boleh bagi tapi jangan semuanya. Oke? Kayak jaga-jaga, barangkali sakit, barangkali ada sesuatu yang sekiranya perlu diberikan dari harta si ahli waris tadi itu. Ada yang lain? Nggih. Nggih. Ya. Suami istri meninggal. Wah, bareng. Kecelakaan mungkin ya, bareng. Iya, terus Tinggalkan anak perempuan. anak perempuan satu. Tapi yang ditinggalkan itu bukan uang. Apa? Satu rumah saja. Satu rumah saja. Cilik bisa. Cilik bisa. Kalau di Palu itu gimana? Iya. Hanya satu-satunya anak perempuan. Selain itu ahli warisnya ada lagi enggak? Ibunya, ibu saudaranya, ya enggak ada. Berarti harta waris tadi diterima oleh anak satu-satunya perempuan cuman berapa tadi? Separuh. Apa? Separuhnya KLL, Mas Dani, ya siap-siap. Lah bunyi, Iya, masih rumah. Betul. Ya masih gak dijual ya di apa? Disusui, dijoki. Rumah satu katakanlah harganya 400 sampai 300 lah. Ya, saya lele rumah 300 ya, yaitu hanya 150 juta untuk anak perempuan. Nek iso segera ngomong Mas Dani ya, KLL itu ya, piagame. Yang ini kilo Mas Dani ono KLL yang ini ki fungsine sebagai baitul mal. Enggak boleh diserahkan ke masjid, dibangun masjid enggak boleh. Itu ya. Di dalam hadis Nabi, ana warisun man la warisalah, kata Nabi. Sayalah yang berhak menerima waris yang tidak ada ahli warisnya. Tadi kan yang setengah kan ada ahli warisnya ya kan? Sementara yang setengah kan tidak ada ahli warisnya. Maka Nabi bersabda, ana warisun, sayalah yang berhak menerima waris. Saya ini ya baitul mal itu, man la warisalah, yang tidak ada ahli warisnya. Nggih, Pak Udah monggo. Terima kasih. Nggih. Mungkin perlu dijelaskan lagi Nggih. tentang masalah waris ini. Iya. Kebetulan yang hadir ini kan Banyak. Banyak warisannya apa banyak? banyak kategorinya. Nggih. Nah, kesempatan pertama kan sudah dijelaskan itu antara harta waris sama harta bersama. Iya. Jadi supaya nanti bapak-bapak ini juga punya pengetahuan yang sama yang disebut harta waris itu apa, kemudian harta bersama itu apa. Iya, apik pertanyaannya ya. Wah, udah. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini mestinya jange sih aneh, tapi gak apa-apa ya. Terlalu jauh ya, tapi gak apa-apa, saya kasih bocoran ya. Bapak Ibu sekalian, yang disebut harta waris itu adalah harta yang dimiliki orang yang mati. Harta waris adalah harta yang dimiliki orang yang mati. Harta yang dimiliki orang yang mati itu yang bagaimana? Harta yang dimiliki orang sebelum terjadinya perkawinan. Misalnya, ada orang yang menikah, sadurunge menikah wis ndek omah. Begitu menikah, ndek omah tadi yang pertama mati orangnya. Mbok kena diabetes 700 mbok apa matilah si orang tadi itu. Nah, rumah yang dimiliki sebelum dia menikah itulah yang disebut dengan harta waris. Ada lagi harta waris, harta terjadi setelah pernikahan. Contoh, setelah menikah dengan istrinya, tiba-tiba dia dapat warisan dari orang tuanya, almarhum almarhumah. Selama hidupnya diperuntas, hidupnya biasa-biasa. Karena wong tuane sogek, matilah wong tuane. Dia dapat warisan 300 miliar
akhirnya geblak semaput mati dia ya. Nah, harta warisan dari almarhumah wong tuane iki jenenge ahli waris. Ya, makanya dadi wong sing biasa-biasa mesti ya. Sugih nemen ya gak penak. Kurang nemen ya tambah gak enak gitu ya. Sire Mbak Fetty Vera yang sedang-sedang saja gitu kan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, harta waris adalah harta yang diterima oleh seseorang yang setelah perkawinan dia mendapatkan hadiah dari orang lain setelah menikah ya. Tiba nono SMS, selamat Anda mendapatkan hadiah Innova baru. Wah, alhamdulillah gitu ya. Jenenge rezeki anak soleh ya. Tapi dicek dulu, ditabayun dhisik bener ta gak gitu. Kadang-kadang bujukan ngeten iki nggih ya. Dicek bener oleh hadiah. Rezeki anak soleh, hadiah Innova seperti ini, Innovanyar, apa jenenge Innovanyar? Zenith misalnya ya, Senyar Zenith ya. Biasa sepedaan Yamaha 75, rong sing akeh keluwe iku ya. Saiki numpak Innova, weh liwat Mahdi ngene gak nyopok blas gitu ya. Dilalano bro, matilah dia itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Innova tadi itu adalah bagian daripada harta waris. Nah, adapun harta bersama itu tidak perlu dibagi. Contoh misalnya ada orang berumah tangga, punya rumah satu seperti tadi ya, satu laki perempuan, cuman punya rumah satu-satunya, ya siji sepeda motor misalnya. Dia punya anak 3, lanang kabeh. Ketika suaminya atau bapaknya mati, suaminya mati, berarti ahli warisnya kan istri sama anak-anaknya. Karena rumah ini dibangun setelah adanya perkawinan, maka ketika suaminya mati nggak perlu dibagi. Lah saiki omah peruntas misalnya anake 3, perumahan regane 400, wis jangan 400 juta gitu misalnya ya. Anake 3 lanang kabeh. Nek dibagi waris, istrinya dapat 1/8. Nek 1/8 dikekno karek piro 400? 50 juta iso gitu koma. Ya iso rondo mau turu pasar bakalan garbis kira-kira. Makanya harta bersama ini tidak perlu dibagi. Ya tetap dinikmati oleh istri sing rondo mang, mbok teles mbok garing ya, sama anak-anaknya gitu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian ya, ada istilahnya. Bener Cak Uda, ini harus ditanyakan dulu, klarifikasi dulu. Harta yang dibagi itu harta yang mana? Harta yang dibagi itu adalah harta yang miliknya ahli waris secara murni. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Yang kedua, sampai jam piro Mas? Jam 8. Yang kedua, ya jam 6 lah maksimal ya. Ya mau, sing kepira mau? Sing kedua, katanya ngomong apa lah dia? Harta bersama ya, harta bersama berarti ngrungokno iki. Aslinya aku yoro cuma kata ngomong dis ya. Kita ngantuk tapi ngrungokno, ya ngene iki lah ya. Api, wong almadi ya ngene iki, kita ngantuk tapi ngrungokno. Kadang-kadang ono sing melek tapi gak krungu blas. Ngene tok ya. Api termasuk kita ngantuk tapi ngrungokno. Harta bersama itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Undang-Undang Perdata ya, itu bisa diartikan dibagi bersama. Contoh begini, perdata ya, perdata itu gaweane londo ya, beda ya. Ada istilah kompilasi hukum Islam, ada istilah perdata. Kalau kompilasi hukum Islam ya tadi itu, saya dulu pernah bekerja di peradilan agama ya, yang ngurusi juga termasuk bagian waris seperti ini dulu ya. Harta bersama itu menurut perdata itu bisa dibagi 2. Jadi contohnya misalnya ada orang berumah tangga, kemudian suaminya mati, istrinya, anaknya ada, maka harta yang dimiliki tadi, rumah satu tadi, itu dibagi 2.
yang satu bagiannya suami sing mati, yang satu bagiannya istri. Nah, bagiannya suami yang mati itu diberikan kepada anaknya. Begitu, itu perdata. Jadi dulu sebelum 74, Undang-Undang 74 ini masih berlaku, tapi sekarang sudah tidak berlaku. Tetap kembali kepada hukum Islam. Jadi seperti itu. Misalnya kalau ada orang yang meninggal dunia, laki perempuan menikah, punya anak, yang laki-laki mati, rumah sing regane 400 mang, anggaplah regane 400. Sing 200 dikekno anake, gantine bapakne sing mati mang. Karena orang mati itu diasumsikan sebagai orang yang cerai mati. Sebetulnya harta bersama itu atau istilahnya gonogini itu adalah harta yang terjadi setelah perceraian. Jadi kalau ada orang cerai, tukaran bendino, gebu-gebuan, benbengi gelontang gitu, sawat-sawatan sabluk, akhirnya pegatan. Lah orang yang cerai itu hartanya dibagi bersama. Itu namanya harta bersama atau gonogini. Nah, hukum perdata itu menyamakan atau mengkiaskan orang yang cerai hidup sama dengan cerai mati. Makanya kadang ada yang ngomong cerai mati kan begitu ya. Padahal sebetulnya bukan cerai, itu ya mati. Kapan pegatannya wong mati ya mati gitu loh ya. Itu diartikan seperti itu. Makanya monggo kalau milih perdata yang kedua berarti melok londo sing tau njajah awak dhewe iki lho biyen. Itu. Gitu kira-kira. Ada yang lain? Oke, sebelah sini nggih. Ada suami istri mati. Suami istri waktu cerai yang istrinya nggak dapat berbini. Loh, kenapa? Nggak diberi, tapi istrinya menerima gitu Pak. Oh, istrinya mau apa ya bojone ya? Yang kedua, terus dia kawin lagi. Sing mana? Yang suaminya ini. Kawin lagi. Terus dia meninggal dunia. Jadi harta bersama ini istri yang dicerai itu punya hak atau enggak? Wah, bingung pertanyaannya. Jadi ada suami istri menikah, kemudian cerai. Lah ya, ada suami istri menikah, ya kan? Kemudian cerai. Terus cerai, hartanya si istri nggak dapat gonogini, nggak dapat harta bersama atau gonogini. Kok apik ya wedok iki ya? Gak nuntut nang pengadilan. Ndak ya? Hah? Kenapa? Oh iya. Nah, terus setelah itu si suami menikah lagi, karepe dijolno umure loro ngono ya. Bojone umur 50 golek umur selawian loro ngoten ya. Nah, terus setelah itu si suami mati. Dia punya anak 2. Nah, ini harus dicari dulu kenapa si istri tidak dapat gonogini. Harus dicari dulu alasannya. Apakah mungkin mati ini diracun gitu ya? Ya bisa juga. Kenapa istrinya kok nggak dapat gonogini? Bisa jadi ketika pernikahan apa ya, tidak ada gonogini misalnya. Bisa mengerti ya? Contoh sebelum menikah rumahnya ya rumahnya dia. Ya, rumahnya yang ditempati rumahnya dia. Sepeda motor yang dimiliki ya milik dia sebelum dia menikah, gitu kan? Begitu. Oh, hartanya bersama, pasti itu ya. Rumah itu dibikin ketika dia sudah menikah, gitu ya. Harta bersama. Lah ya kok apik gitu, kok gak gelem nerimo, gak nuntut. Mungkin sudah kaya mungkin ya. Nah, ketika iya nggak mau rame. Ya, berarti kalau istrinya sudah mengikhlaskan, berarti haknya si istri. Haknya suami. Harta itu haknya suami. Soalnya apa? Kalau di pengadilan orang cerai itu mesti takokni. Ada harta gonogini apa tidak? Sudah Pak Hakim, saya mengikhlaskan begitu. Pasti ditanyai. Kalau seorang istri kok kemudian dia ingin menuntut, ada Pak, ada rumah di sini, rumah di situ, kos-kosan di sana, di sini, itu pasti bilang. Tapi ketika dia di dalam persidangan kok tidak bunyi,
berarti dia pasti ikhlas dengan harta gono gini, gitu kan? Harta itu miliknya anaknya. Lah, sebentar, saya urutkan ya. Kita akan mencari dulu sih sebabnya apa yang perempuan tadi kok tidak dapat gono gini. Berarti kalau dia di persidangan kok kemudian tidak ngeyel, berarti dia ikhlas bahwa harta itu dimiliki oleh suami. Titik, kan begitu ya. Berarti harta itu miliknya suami. Nah, kemudian di pertengahan jalan adem-adem udan-udan rabi maneh si suami ini menikah lagi ya Pak ya. Ya, supaya sing mijeti, sing ngeroki menikah lagi ya. Mbok mijeti kebanter akhirnya mati lah si laki-laki ini. Nah gitu kan, ya mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena harta tadi milik suami menikah dengan istri, pernikahan dengan istri kedua punya anak. Punya anak? Enggak punya. Dengan anak yang pertama, istri pertama punya anak dua. Maka Bapak Ibu sekalian, suami yang mati meninggalkan satu istri, dua anak. Istri yang pertama mau gak melok-melok, soalnya wis pegatan. Dan dia sudah merelakan tidak menerima harta gono gini, merelakan. Ya. Kalau nggak rela menuntut dia ke hakim pengadilan, itu hakim aku loh ya, hakim pengadilan. Ya. Nah berarti ahli warisnya adalah istri yang kedua dan anak-anaknya. Anaknya jumlahnya berapa Pak? Dua, jenisnya laki perempuan. Berarti Bapak-Bapak sekalian, harta waris yang ditinggalkan suami tadi untuk istri berapa? Seper yes, urut kabeh kok bener. Setengah, seperempat, seperdelapan mesti ono sing bener. Wong jumlahe mek 6 are ya. Jumlahe mek 6. Kene setengah kalau seperempat, seperdelapan mesti bener, mesti ono. Istri mendapatkan seperdelapan. Asumun tadi loh. Mana sumun tadi? Nomor 3 ya, nomor 3. Seperdelapan. Istri yang ditinggal mati suami rondo ya, itu mendapatkan seperdelapan. Sisanya untuk anak laki dan perempuan tadi. Meskipun anak laki dan perempuan itu anak dengan istri pertama, mbok ya, dia mendapatkan sisa atau dalam bahasa namanya asoba bil ghair gitu. Sakjane api Pak, sing wedok pertama iso digoleki api iku arek iku ya. Pak tugasnya Pak Ridwan itu ya. Yang kurung takhir dia Pak kira-kira Pak. Sama tanglet alamatnya Pak Ridwan ben pasti ya. Kok api wong ya. Nggih terakhir. Silakan. Yo nggih terakhir. Tentang waris ini kan agak rumit ya. Nggih. Ini terjadi di satu keluarga. Iya. Saudara banyak. Perempuan. Artinya tidak menggunakan dana dari waris ini atau Muslim orangnya. Muslim. Saudara itu perbuatan perjanjian kita bagi bersama. Bagi itu. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya di dalam Al-Quran sudah banyak penjelasannya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun faulaika humul dzalimun. Bahkan ada yang faulaika humul kafirun, begitu ya. Barang siapa yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah, dia adalah orang fasik, dia orang zalim dan lain sebagainya. Nah, kalau dia seorang muslim, tentunya dia tidak boleh seperti itu, harus berhukum sesuai dengan hukum Islam. Begitu Pak. Gak boleh berdasarkan apa istilahnya kesepakatan bersama, tidak boleh. Kesepakatan yang bagus itu adalah kesepakatan yang dibikin oleh Allah ini loh. Nah, begitu. Ya, ikhlas apa enggak ikhlas? Kudu sesuai dengan ketentuan Allah. Setelah dibagi, akhirnya diikhlaskan, bagi bersama bisa ya? Setelah dibagi diikhlaskan. Gini, saya ingin balik tanya. Sak durungin bagi, ku ngerti enggak pembagian bahwa seperti itu salah? Enggak, ngerti lah. Itu berarti dolim orangnya, berarti fasik orangnya. Itu dosa gede. Nah, mumpung urip, ayo dibagi sesuai dengan ketentuan agama. Sama cerita nih Pak, madungnya aku ngaji Pak Hakim. Iku ngene carane bagi waris. Lho, duit wis entek arek.
Wis saurna utang ae ya. Angel. Ya, jadi gitu Pak, jangan bagi to, ojo bagi roto. Meskipun dulu pernah ada wasiat dari orang tua, nak, nduk, lele, engko nek bapak ibu mati, warisan iki bagian podo ya nduk ya, lanang wedok podo. Iki keliru wong tua pesen kok ini. Ojo dituruti. Karena tidak sesuai dengan ketentuan agama. Tadi saya katakan wong tua gak oleh wasiat terkait dengan harta waris, karena harta waris sudah diatur oleh agama, kecuali wasiatnya itu bener, nak nduk engko nek ibu mati bagian sesuai dengan Quran yo, kaya sing diajar Pak Hakim wingi subuh iku lho yo lah itu bener wasiat sesuai dengan Quran. Cuman persoalannya begini ya, iki duit kadung entek masalah ya, gak ono masalah duit iki ya. Ya jalan satu-satunya yaitu mang kumpulno itu supaya gak dosa ya, kumpulno lanang wedok, Mas. Iki ternyata awak dibiyen iku keliru. Kamare kan riyo kan ya, kumpul kan ya. Kalau keluarga biyen kok keliru, Mas. Apa keliru, Dik? Sire sing lanang. Iku mbagine biyen jane sampean ora loro, Mas. Aku oleh siji mari ngaji nang Al-Mahdi ngono timbang, Mas. Oh, sama ikhlasno mari Mas no. Oh ya tapi Dik, iki saking kepepet ya tak ikhlasno wis. Akhirnya dia ikhlasno ndak apa-apa. Gitu. Makanya iku durung ngerti. Tapi wis ngaji ngene iki aja dicoba dhisik baru ikhlasno ndak boleh, soalnya wis ngerti itu jenenge fasik. Fasik itu orang yang ngerti agama tapi gak dipraktekno, itu jenenge fasik. Yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, yang keenam adalah nisfis salasin, yaitu as-sudusu, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi yang keenam adalah 1/6. Ya, 1/6. Jadi yang pertama an-nisfu separuh, yang kedua ar-rubu'u setengah, yang ketiga as-sumunu 1/8, yang keempat sulusani 2/3, yang kelima as-sulusu 1/3, kemudian yang keenam as-sudusu 1/6. Ya, pas ke-6 1/6. Bapak-Ibu sekalian, 1/6 ini adalah bagian ahli waris dari ibu atau bapak. Ibu atau bapak yang ditinggal mati oleh anaknya, ya dah? Sementara anaknya yang mati punya anak. Ngerti maksudnya? Yo, ibaratnya cucu ya, dari ibu ini berarti cucu. Ibu yang ditinggal mati anaknya, sementara yang mati punya anak. Contoh misalnya Bapak-Ibu sekalian, ada orang meninggal dunia. Dia meninggalkan ibu, dia meninggalkan bapak, dia juga meninggalkan anak. Maka ketika harta warisnya 1 miliar Bapak-Ibu sekalian, anak ini kari ya, anak belakangan. Itu kalau anaknya laki-laki ya. Kalau anaknya perempuan boleh didahulukan. Jadi kalau ada orang mati punya ahli waris 3, 1, 2, 3. Yang satu ibu, satu bapak, satu anak perempuan. Ya, itu anak perempuan. Maka ketika anak perempuan, bapak dan ibu yang dikasih harta waris siapa dulu? Ibu nih anak. 1/berapa? 1/6. 6, saya tas dibahas iki lho 1/6. Ya. Mosok wis lali ngono. Ketok napa mboten sini iki? Iku lho gede ngono ya. Bek sing ketok kene tok, kene gak ketok. Nah, jadi ibu 1/6. Kalau ini anaknya adalah anak laki-laki, misalnya telu iki ibu, bapak, anak laki-laki. Ibu 1/6, bapak 1/6 ya. Sama, ibu 1/6, bapak 1/6. Sisanya anak laki-laki gitu. Anak laki-laki kan asobah kan gitu kan. Bagi tadi loh, fama bagia li aula rojulin dakarin, hadis mang loh yang di atas. Nah, gitu. Kalau seandainya ini anak perempuan,
maka sing dikasih waris siapa dulu? Ini anaknya tadi kan laki-laki, sekarang perempuan. Oh tadi laki-laki kan, sekarang perempuan, berarti yang didahulukan anak ibu, sampai kono anak perempuan, kono bapak ya. Yang pertama adalah ibu dulu tetap 1/6. Yang kedua anak perempuan. Ya kan karek loro memang, ibu bapak ya anak perempuan, ya anak perempuan sing bener. Ya. Nah, sisanya adalah bapak. Karena 3 orang ini tidak ada yang laki-laki. Sing laki-laki itu adalah bapak. Jadi oh gitu ya. Iya terakhir. Wis tambah suwe tambah angel lagi wis. Kapan-kapan ketemu maneh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.